Kenapa sih orang itu triggernya bisa mental illness itu karena bawaan atau karena lingkungan atau tiba-tiba ujuk-ujuk atau permasalahan? Kalau bicara soal kesehatan mental itu banyak faktor, makanya multi factors bahasa kerennya gitu ya. Kita sebut saja ada faktor bawaan, turunan ya, sama halnya dengan penyakit fisik deh gitu. Ada juga faktor pengalaman hidup, ngelihat apa, dengerin apa, baca apa, nonton apa itu pengaruh. Lalu pola asuh, bagaimana diajarin, bagaimana dipeluk enggak, dicium enggak. Nah, tapi itu apakah benar penelitian 2,45 juta remaja Indonesia alami gangguan mental? Satu sisi ini mengkhawatirkan, satu sisi lain maaf ya kondisi remaja sekarang kenapa sih tiba-tiba ada gue mental illness gitu. Nah itu dia. Gue butuh healing deh. Asik ya. Jadi gini ya, ini ada penelitian memang di tahun 2022 oleh INEMS namanya, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey namanya. Mereka bikin pengukuran ternyata 1 dari 3 remaja Indonesia itu mengalami yang namanya kondisi kekurangan sehat mental. Jadi kurang lebih sekitar 15 jutaan remaja Indonesia, bisa dibayangkan. Nah namun begini, kalau tadi pertanyaan kedua oleh Mas Irfan, kenapa banyak sekarang remaja itu ngaku sakit mental atau gangguan mental? Banyak dari kita tuh yang cocokologi. Jadi dia lihat orang nih ya, cemas kayak aku, ini kayaknya susah makan kayak aku, berarti aku kayak dia dong. Nah dan sebagainya. Justru ini yang perlu ditegakkan diagnosisnya melalui pengukuran psikologis dan psikiatri. Dan yang berikutnya, kita kan generasi pencet nih sekarang anak-anak kita. Semuanya serba pencet. Jadi kemudahan itu banyak dialami. Nah terima sedikit yang sulit, gak kuat. Yes, betul. Jadi yang ada kelihatannya jadi kayak rapuh ya. Nah karena gak terbiasa melakukan sebuah perjuangan, gak ada effort. Supaya remaja nggak kena itu gimana? Ya orang tua harus mengajarkan anak punya tanggung jawab di rumah. Anak tidak punya kemandirian dan kemampuan melakukan semua secara sendiri. Jadi kalau ada tiba-tiba yang sulit, masalah, dia nggak tahu gimana nyelesain. Yang ada kelepek-kelepek deh. Nah, sebelum ke Bu Linda, ini Sheryl tadi cerita dari kecil sudah merasa dulu, akhirnya ketika SMP dia googling sendiri ke psikolog juga. Akhirnya dia ditemukanlah dalam proses bertahun-tahun ya 5 penyakit mental. Dan alhamdulillah sekarang udah oke. Jadi tadi saya katakan kita kan mesti tahu penyebabnya. Mungkin Sheryl ya sudah dapat dari psikiaternya, dari psikolognya apa yang menjadi penyebab utama. Ada nanti penyebab pemicu namanya, ya trigger gitu ya. Ada faktor penyerta. Jadi banyak sebenarnya yang bisa memicu hal tersebut. Nah kalau dilihat yang dari 5 ini tadi saya dengar gitu ya, ada kesamaan. Basicnya semuanya adalah kecemasan. Oke. Jadi kalau Bu Linda ya. Bu Linda. Nah, Bu Linda itu punya hati yang besar sekali. Hebat loh. Melihat ibu sendiri walaupun cukup mampu tapi tetap tiap hari ngurus padahal bukan orang tuanya. Orang lain ya Bu ya. Orang lain. Nah, saya pernah ngomong soal empati ya. Iya. Pernah. Nah itu biar empati itu gimana? Empati itu pertama memang ada unsur bawaan, sensitivitas namanya. Namun empati itu adalah sesuatu yang dilatih sebenarnya. Kita ngantri antrian panjang kita nggak nyerobot itu empati. Benar. Buang sampah pada tempatnya itu empati. Ada orang disapa halo, ini empati. Jadi kalau itu nggak dilatih, anak nggak tahu bagaimana memperlakukan bertingkah laku. Nah ibu ini saya yakin dilatih. Walaupun mungkin orang tuanya nggak paham soal parenting, tapi ditunjukkan, jadi dia melakukan. Dan yang kedua itu ada memang kepekaannya tinggi bawaannya, gitu ya. Jadi bersyukur ibu nggak banyak orang. Saya selalu bilang ini malaikat tak bersayap. Iya. Tapi Mbak Joyce, bener, aku setuju. Tapi kalau aku nih, contoh ya, maaf nih Mbak Joyce, kalau ada setiap cewek cantik aku sapa itu empatinya ke... Itu empati juga. Itu sama. Empati.